warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-insan ala ghairi bimaziyatil aqli wa quwwatil nutqi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi alladhina mayyazul batila anil haqqi. Amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Wabadu, mengawali pekerjaan kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya marilah kita kirimkan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh alim ulama dimanapun mereka berada, kepada seluruh guru yang mengajari dan mendidik kita, terkhusus kepada para kitab Miftahul Fuhum fi Mi'yaril Ulum karangan Alena Gurutta Ki Haji Abdurrahman Abu Dalil, dan termasuk pula kepada pimpinan pertama pondok yaitu Al-Ustaz Al-Hajj Muhammad Azwar Qamaruddin ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Babu Rabi'u. Al-Babu Ar-Rabi'u. Bab keempat. Bab keempat. Fi bayanil qiyasi. Fi bayanil qiyasi. Tentang penjelasan kias. Ba'dul faragi minal kalam. Ba'dul faragi, setelah selesai. Setelah selesai minal kalami, membicarakan ala mabadi at-tasdiqat, tentang dasar-dasar pembenaran. At-tasdiqat diartikan pembenaran, tentang dasar-dasar pembenaran allati, yaitu dia al-qadaya, berupa pernyataan, pernyataan. Husnus syuru'i, husnus syuru'i, baiknya menurut syariat, baiknya menurut syariat, baiknya menurut syariat, fi bayanil qiyasi, tentang penjelasan qiyas pakai Q, pakai Q,
tentang penjelasan kias allati huwa, yaitu maqasidu maqasidu tujuan tujuan atas tasdiqati, pembenaran, kebenaran. Wa fi hadzal bab wa fi hadzal bab dan dalam bab ini wa fi wa dan fi dalam hadzal ini al-bab bab matalibun, ada beberapa penjelasan, beberapa penjelasan, ada beberapa penjelasan. Al-matlabul awwalu, al-matlabul awwalu, pembahasan pertama, pembahasan pertama fi haddil qiyasi, tentang definisi qiyas, tentang definisi qiyas, tentang definisi qiyas. Al-qiyasu, qiyas adalah qiyas adalah qaulun qaulun muallafun, ucapan muallafun yang tersusun, yang tersusun min muqaddimataini, min muqaddimataini, dari dua premis, tulis saja premis, dari dua premis, 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 dari dua premis. Nanti jelaskan apa itu yang dimaksud dengan premis. Jadi min muqaddimataini fa aksar, atau lebih, atau lebih, fa aksarun, atau lebih. Mata sulimata, mata sulimata, maka kapan, maka kapan sulimata, keduanya sama, luzima anhu lidatihi, luzima anhu lidatihi,
mesti darinya, mesti darinya, kan lusima anhu mesti darinya, lidatihi karena nasabnya, qaulun akharun, qaulun akharun, maka ucapan yang lain, maka ucapan yang lain, maka ucapan yang lain, ittiraran, ittiraran, terpaksa. Saya jelaskan kenapa begitu. Nahbu contoh, al-alimu, al-alamu, al-alamu mutaghayyirun, al-alamu mutaghayyirun, mutaghayyirun. Dunia itu berubah, alam itu berubah, alam itu berubah, wa kullu mutaghayyirun hadithun, dan setiap yang berubah, dan setiap yang berubah hadithun adalah baru, adalah baru, adalah baru. Wa yulzamu anhul alam, wa yulzamu anhul alam, maka mesti darinya, wa yulzamu anhul maka mesti darinya, al alamu, al alamu hadithun, dunia itu baru, al alamu hadithun, dunia itu baru, baru. Oke. Wanahu, dan contoh, la syai'un minal muharramati, la syai'un minal muharramati, tidak ada suatu pun, tidak ada suatu pun dari yang haram, tidak ada satu pun dari yang haram, tidak ada satu pun dari yang haram, bimahmuri bihi, bimahmuri bihi, diperintahkan, diperintahkan, wa kullu, dan semua, dan semua, ma'murin bihi,
yang diperintahkan dengannya, semua yang diperintahkan dengannya khairun, adalah kebaikan, dan semua yang diperintahkan dengannya adalah kebaikan. Fayulzamu anhu, maka pasti darinya, maka pasti darinya la syai'un, la syai'un, tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun minal muharramati, minal muharramati, dari sesuatu yang haram atau dari keharaman, dari keharaman, bi khairin, adalah kebaikan. Tidak ada sesuatu dari keharaman adalah kebaikan. Oke, untuk menjelaskan al-an ini biasa, al-biasa. Iya, kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya filosofi, filosofi. Nah, kemudian apa itu premis? Apa itu premis? Adalah sesuatu yang mengantarkan kepada kesimpulan, tentang kepada kesimpulan. Tadi contohnya apa? Nahu al-alamu, al-alamu, al-alamu mutabayyirun, al-alamu mutabayyirun, mutabayyirun. Kemudian kullu mutabayyir, mutabayyir, mutabayyir hadis. Ada dua premis. Makanya tadi dikatakan bukan di mana ini ada dua premis. Apa itu premis? Sesuatu yang mengantarkan kepada kesimpulan. Premis pertama adalah alam. Premis kedua adalah muta mutaghayyir.
Maka kesimpulannya adalah kalau kita terjemahkan dunia itu ber- berubah dan semua yang berubah baru. Maka kesimpulannya adalah al-alamu al-alamu hadithun. Alam itu maka dari prinsip kita baru kesimpulan dunia itu berubah. Semua yang berubah itu baru. Maka semua dunia adalah baru makanya itu baru contoh umpama. Kalau kita contoh lain, semua santri adalah manusia dan semua manusia adalah makhluk hidup. Maka kesimpulannya adalah santri adalah makhluk hidup. Karena adanya ini menuju kesimpulan. Logismenya itu kayak umpama ah, karena mendung sehingga hmm, karena air turun dari langit maka itu adalah jika hujan maka air turun dari langit. Jika air turun dari langit maka basah. Jadi kesimpulannya adalah kalau hujan berarti basah. Nah, jadi artinya apa? Silogisme, silogisme, kias. Karena adanya dua, karena adanya dua ilat yang sama, maka dia menuju ke kesimpulan. Bisa juga kita mengatakan begini, jikalau hujan maka basah, jikalau air turun maka basah. Jadi kalau dibalik, kalau basah berarti karena hujan, kalau basah berarti karena turun air, atau kena air. Itu namanya silogisme atau kias dalam bahasa Indonesia-nya. Lanjut. Wa yusamma wa yusamma dan dinamakan dan dinamakan dan dinamakan al-lafzul mukarrar, lafaz yang berulang, lafaz yang berulang bil qadiyataini dalam dua pernyataan. Saya ulang, dan dinamakan lafaz yang berulang fil qadiyataini dalam dua pernyataan had dan ausat ausat ausat. Tulis saja had ausat, had ausat.
Ausat. Kalafzin, seperti lafaz, seperti lafaz, seperti lafaz mutagayyirin, berulang, seperti lafaz mutagayyir dalam kurung berulang. Walafsun ma'murun bihi, dan lafaz yang diperintahkan dengannya, dan lafaz ma'murun bihi yang diperintahkan dengannya fil masalaini, fil masalaini, dalam kedua contoh. Yang mana tadi itu dua contoh? Contoh pertama adalah la syai'un mina al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis. Pertama. Kedua, laisa syai'un minal haramati bima'murin bihi wa kullu ma'murin bihi bi khairin. Contoh kedua. Ini dulu satu. Yang mana tadi? Ya, perbaiki catatan. Contoh kedua, la syai'un, la syai'un minal haramati minal haramati bima'murin bihi wa kullu ma'murin bihi khairin. Oke, jadi ada namanya hak ausat. Ausat. Ausat apa artinya? Apa? Ada tuh apa artinya ausat? Ya, tengah. Berasal dari kata wasata, wusto. Yes. Artinya tengah. Kenapa dikatakan tengah? Karena berarti tengah-tengah. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir, hadisnya berarti tengah-tengah. Dan berulang sebanyak dua kali. Contohnya tadi pada lafaz mutaghayyir, ini yang pertama dan ini yang kedua. Jika ada kata dalam silogisme yang berulang sebanyak dua kali, maka itu dikatakan ausal. Lafaz mutaghayyirun dan lafaz makmur, makmur bihi. Jadi lafaz makmur bihi ini adalah termasuk bagian dari hak ausal. Maksudnya hak ausal itu dia batasan tengah, dia menghubungkan antara premis satu menuju kesimpulan. Dia kasih hubung ini.
Jadi sifat yang berulang dua kali dalam sebuah dalam dua premis, maka yang berulang dua kali namanya had ausar. Jadi nanti juga ada namanya had. Ada namanya had dan asgar. Had asgar. Ada juga namanya had dan akbar. Had akbar. Jadi nanti dijelaskan yang mana itu dan bagaimana contoh-contohnya. Hmm. Had itu artinya definisi, batasan. Kalian masih ingat apa pengertian definisi? Ada masih ingat apa pengertian definisi? Apa pengertian definisi? Definisi adalah membatasi sesuatu agar sesuatu itu nampak jelas. Ingat lagi kan? Seperti yang sering kita kasih contoh. Coba definisikan ini spidol. Spidol adalah alat tulis, bentuknya panjang, sekitar berapa senti ini? Sekitar 13 sampai 15 cm. Biasanya dipakai menulis di papan, kebanyakan berwarna hitam, mudah dihapus, mempunyai tinta di dalamnya. Maka itu adalah spidol. Kalau bilang ini saja alat tulis, maka banyak dong. Belum jelas. Ada pulpen, ada pensil, apalagi krayon, tidak dipakai menulis penggaris, dipakai penggaris. Tapi masuk bagian teman-teman yang tulis. Kalau kita mengatakan alat tulis menulis, maksudnya buku penggaris, tip X, penghapus. Apabila alat tulis, nah, kalau bilang ini bentuknya panjang, dibaca kan? Pulpen pensil. Kalau bilang ini dasar dipakai di tempat tulis, punya tinta, mudah dihapus, kayak itu sudah nampak. Sering juga dulu kita definisikan apa itu contoh, apa itu contoh, apa jawabannya? Apa jawabannya? Benda yang biasa dipakai untuk sholat baju, wajib pakai sholat. Tapi itu pakai sholat. Menutupi rambut, siput, bagaimana? Siput juga masuk, ya kan? Nah, ya bentuknya seperti itu tadi, tidak ada apa begitu. Apa maksud tulisannya? Open namanya ya. Agar kita definisikan sebagai contoh. Sampai lagi, tapi bukan kalian tahu bilang itu mirip-mirip kan? Bukan. Apa kan? Kumpul dengan contoh. Beda. Kumpul bisa kembangkan. Kumpul bisa berkembang. Pasti kumpul dengan kepentingan juga.
Namun dia bilang kumpul konten. Kalau perempuan masih bilang konten. Jadi kalian harus bisa mendefinisikan sesuatu supaya itu nampak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan terakhir kalau telah berucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.